Kita bahas tren pelemahan rupiah terhadap dolar AS yang terus terjadi. Apa faktor pemicunya? Lalu mengapa rupiah masih ambruk meski devisa hasil ekspor mencapai lebih dari 90%? Kita langsung berbincang dengan dua narasumber melalui saluran Zoom. Ada Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede dan juga analis kebijakan ekonomi Apindo Ajib Hamdani. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Selamat Mas Ian. pagi. Saya ke Pak Joshua terlebih dahulu. Ini Menteri Keuangan Pak Purbaya bilang mumpung rupiah loyo jangan pegang dolar dulu, jual aja gitu. Apakah Anda setuju dengan yang disebutkan oleh Pak Purbaya? Ya tentunya kalau kita melihat dalam hal ini kebutuhan dolar, ya memang kebutuhan dolar bagi pelaku usaha itu kan biasanya akan cukup tinggi ya. Biasanya pada tiap kuartal untuk pembayaran impor dan juga biasanya utang luar negeri. Dan itu juga biasanya terjadi juga dari sisi pemerintah. Dan kalau kita lihat nanti biasanya menjelang akhir tahun biasanya memang akan ada tadi ya kebutuhan dolar juga di akhir tahun. Namun di luar itu memang bagi masyarakat luas yang memang tidak ada exposure terhadap falas, ya memang sebaiknya buat apa memegang dolar ya, karena tentunya kita melihat bagaimana upaya-upaya kontribusi kita sebagai pelaku ekonomi, termasuk juga masyarakat untuk bisa menjaga stabilitas rupiah. Kalau memang sekiranya tidak ada urgensinya untuk memegang dolar ya sebaiknya memang arahan dari Pak Menkyu itu sebaiknya juga dilakukan ya oleh masyarakat luas, karena kembali lagi fluktuasi dari nilai tukar rupiah ini tentunya akan cukup mempengaruhi ya buat para pelaku usaha khususnya yang memang memiliki exposure pada bahan baku impor ya seperti itu. Oke, artinya ini tergantung dengan kebutuhan dari warga ataupun investor ya. Berapa besar urgensinya untuk menjual dolar? Memang apabila butuhkan silakan jual, tapi memang kalau tujuannya investasi jangka panjang juga tidak apa-apa untuk disimpan begitu ya, Pak Joshua. Kemudian ini rupiah kan terus melorot terhadap dolar Amerika Serikat, bahkan sempat ke posisi terpuruk begitu di penutupan perdagangan di hari kemarin. Apakah ada kekhawatiran terhadap fundamental ekonomi ataukah ada penyebab lain menurut Anda? Ya, saya pikir memang kalau kita bicara saat ini ya, vulnerability score data-data indikator makro Indonesia, sebagian besar datanya masih dalam kondisi yang cukup solid ataupun resilient dari sisi fiscal deficit, dari sisi current account deficit, inflasi terkendali, pertumbuhan ekonomi kita relatif cukup cukup baik, rata-rata dalam 3 kuartal terakhir tahun ini di kisaran 5%, sehingga belum ada indikasi yang menunjukkan bahwa fundamental ekonomi kita mengalami tren yang memburuk ya. Dan kalau kita bandingkan bahkan dengan negara tetangga kita seperti Malaysia, justru vulnerability skornya Malaysia itu lebih lebih buruk dibandingkan jauh lebih buruk dibandingkan Indonesia. Sehingga Hmm. memang meskipun memang kita melihat bahwa sampai dengan awal November ini investor asing masih terlihat masih keluar ya dari pasar obligasi. Kalau kita melihat dalam 2 bulan terakhir ini dari bulan September itu kurang lebih sekitar 4,6 billion US dollar ya kepemilikan asing di dalam SBN ini menurun. Namun di sisi lainnya kalau kita melihat dalam hal kepemilikan ataupun investor asing justru mencatatkan net buy di pasar saham. Dan ini juga kami pikir ini juga sangat sejalan juga dengan kebijakan pro growth dari pemerintah ya. Tentunya makanya ini direspon positif juga oleh para investor di pasar saham. Meskipun memang Hmm. tentunya dalam hal di pasar SBN ataupun pasar obligasi tentunya investor masih meskipun memang kalau kita melihat Pak Menkyu pun juga sudah mengonfirmasi sebenarnya bahwa fiskal defisit ini akan tetap dijaga disiplinnya di bawah 3% terhadap PDB. Sehingga mestinya momentum ini pun juga sekalipun memang tadi investor asingnya keluar dari pasar obligasi, mestinya para investor domestik ini memanfaatkan momentum ini untuk mengoleksi SBN, karena kalau kita melihat dalam hal inflasi dan juga dalam hal fiskalnya ini akan tetap terjaga dan juga fiskalnya akan lebih akseleratif ke depannya, sehingga supposed to be kalau kita bicara dalam hal ini pasar obligasi mestinya ini masih akan menunjukkan tren positif ya, dan apalagi kalau kita melihat dalam jangka pendek menengah ini Bank Indonesia dan juga Bank Sentral Global diperkirakan masih akan membuka peluang untuk Hmm. memangkas suku bunganya, sehingga Hmm. ini pun juga akan berdampak positif juga ya untuk pasar obligasi. Oke Pak Joshua, jika secara fundamental ekonomi Anda katakan belum memburuk, lalu apa saja faktor pemicu dari melemahnya rupiah ini? Ya, tentunya ini kami melihat masih dari sisi global ataupun eksternalnya ya, masih berkaitan dengan
ketidakpastian kemarin kan government shutdown di Amerika Serikat. Government shutdown di Amerika Serikat ini pun juga berimplikasi kepada ketidakpastian bagaimana arah suku bunga Amerika Serikat dan dalam jangka pendek ini. Sehingga makanya terjadilah penguatan dolar Amerika Serikat terhadap mata uang global sehingga berimbas juga lah kepada mata uang Asia termasuk rupiah. Sehingga itulah yang menyebabkan mengapa terjadi penguatan dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah. Dan namun yang tadi kami sampaikan lagi bahwa kalau kita melihat dari sisi domestiknya, data-data terakhir kemarin, data indeks kepercayaan konsumen Bank Indonesia dan juga survei penjualan eceran dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa ada terjadi pembalikan arah ekonomi di bulan Oktober, sehingga ini menjadi tanda-tanda positif juga buat perekonomian kita khususnya di kuartal keempat, dan ini akan menjadi dasar basis yang cukup positif khususnya untuk memasuki 2026, sehingga tentunya ini akan memberikan optimisme baru lagi bagi para investor untuk lebih confident lagi di pasar keuangan domestiknya. Oke, kita ke Pak Ajib. Pak Ajib, bagi pengusaha seberapa besar dampak pelemahan rupiah ini? Ya, tentunya sudut pandang pengusaha Mas Ian, itu ingin adanya namanya stabilitas. Karena buat pengusaha sangat penting kita buat proyeksi-proyeksi dan orientasi keuangan baik jangka pendek maupun jangka menengah dan besar, jangka panjang ke depan. Nah, dan kalau kita lihat bagaimana tingkat suku bunga nilai tukar rupiah yang mencapai lebih dari 16.000, sebenarnya tadi Mas, Joshua Pardede sudah menyampaikan bahwa ini relatif masih sesuai dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal kita. Dan kalau kita lihat menarik memang profil seorang Menteri Keuangan sekarang, Mas Ian, yang ingin terus memacu pertumbuhan ekonomi. Dan dalam konteks pertumbuhan itu dan dalam konteks pertumbuhan yang ingin dipacu lebih tinggi, tentunya berdampak pada inflasi yang cukup eskalatif. Makanya kalau kita lihat kemudian di inflasi kita mencapai 2,8%, di mana itu lebih tinggi dari target kita secara konservatif di angka 2,5%. Walaupun sekali lagi 2,5% di Indonesia itu masih bisa plus minus 1%. Nah, artinya kemudian indikator-indikator domestik kita sebenarnya masih menunjukkan penguatan seperti yang disampaikan oleh Mas Joshua tadi. Memang kemudian kalau kita sandingkan dengan terus bagaimana faktor-faktor yang mengakibatkan adanya pelemahan nilai rupiah, ini lebih cenderung kepada faktor global. Tadi Mas Ian sampaikan di awal bahwa di Amerika sendiri juga sedang mengalami tekanan pengangguran yang cukup tinggi. Sehingga kemudian suku bunga The Fed itu yang sekarang di angka 4%, itu tadinya ada konsensus para ekonom akan turun sampai dengan 3,75% sebenarnya menjelang akhir tahun 2025 ini. Tapi The Fed pun kemudian ragu untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan karena mereka ingin bagaimana pertumbuhan ekonomi mereka juga lebih eskalatif karena sekali lagi juga untuk Oke, mengurangi pengangguran. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang kemudian menjadi sebuah trigger rupiah cenderung fluktuatif di angka 16.700, 16.690 dan lain-lain. Tapi yang diharapkan oleh dunia usaha, Mas Ian, adalah bagaimana pemerintah lebih bisa mendorong stabilitas nilai tukar rupiah sehingga lebih stabil dalam kita membuat proyeksi ekonomi. Demikian Mas Ian. oke, artinya berarti Pak Ajib ini meski rupiah melemah, pengusaha masih optimis karena melihat tadi indikator-indikator domestik? Ya, sampai dengan akhir tahun kita masih cukup optimis karena kalau kita lihat termasuk tingkat hutang pemerintah juga masih di bawah proyeksi awal karena proyeksi awal kita di angka 600 triliun dalam tahun ini masih di bawah 3%, dan sekarang baru sekitar 400 triliun, Mas Ian. Jadi dalam konteks modasi ekonomi pengusaha cukup optimis dengan program-program pemerintah. Oke, Pak Joshua, ini juga yang turut menjadi pertanyaan. Apakah pelemahan yang terus-menerus terjadi ini sudah menjadi warning kah bagi pemerintah atau konteksnya ini impor dan juga utang falas kita? Ya, kalau kita bicara dalam hal ini sensitivitas ya nilai tukar, pelemahan nilai tukar ini terhadap khususnya APBN, tentu dalam hal ini APBN 2025 yang masih dalam tahun berjalan ini tentunya akan tetap ada ya dampaknya ataupun sensitivitas analisisnya pun juga sudah tertera dalam APBN 2025. Namun demikian tentunya dengan adanya pelemahan rupiah ini akan berdampak tadi kepada tambahan beban subsidi ya, baik itu subsidi BBM ataupun subsidi yang lain-lainnya. Namun dan juga termasuk juga pembayaran utang luar negeri. Namun kalau kita bicara dalam hal ini dalam hal ini bagaimana postur APBN
sejauh ini kami tetap melihat bahwa postur APBN Indonesia masih dalam pagar yang masih manageable gitu ya. Sehingga harapannya ini tidak sampai mempengaruhi signifikan eh, kinerja dari sisi fiskal pemerintah Indonesia, terutama juga dalam hal pengelolaan utang ke depannya, karena kami meyakini bahwa sampai dengan sejauh ini pun juga sebagian besar lembaga rating internasional masih menetapkan Indonesia sebagai investment grade ya, sehingga karena lembaga pemeringkat internasional menilai bahwa pengelolaan utang terutama juga dengan berbagai kondisi global termasuk juga dengan dinamika pergerakan nilai tukarnya ini dinilai bahwa pengelolaan utang pemerintah masih relatif baik. Dan di samping itu pun juga pelaku pasar pun juga tidak perlu khawatir karena Bank Indonesia selalu berada di pasar ya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan triple interventionnya, lalu juga dengan open market operation yang pro market ya tentunya dengan langkah-langkah kebijakan inilah diharapkan dan juga kalau kita bicara dalam hal ini cadangan devisa ya cadangan Hmm, devisa pun juga di data terakhir bulan Oktober kemarin ini pun juga menunjukkan tren peningkatan ya sehingga memang dan mendekati 150 billion US dollar sehingga ini cukup ample ya ataupun oke. memadai untuk bisa meredam ataupun mengabsorb tadi dinamika yang terjadi dalam hal ini pergerakan nilai tukar rupiah dalam jangka pendek ini. Yang turut jadi sorotan sejak lama ini Pak Joshua dan juga Pak Ajib ini terkait dengan devisa hasil ekspor dengan kepatuhan di atas 90%. Apakah DHE ini akan direvisi oleh Menke ataupun DHE ini akan direvisi oleh Menke dan apakah DHE ini belum optimal mencegah kejatuhan rupiah? Namun jawabannya tahan dulu, susah jeda kami kembali tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis.